saudara. Oh, kita ketemu Tuhan, kita katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur karena tandai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Musik bermain. Kita dari awal ya saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Oh Tuhan, di penghujung tahun ini Tuhan, kami tetap setia kepadamu Tuhan. Itu karena belas kasihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih, yes Lord, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik
Katakan dengan imanmu, saudara. Tuhan itu sangat senang sekali dipuji dan disembah dengan hatimu. Shikarala yang moripa parayasa. Seperti pelangi sehabis hujan. Say, katakan dengan imanmu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, oh, oh. Sehabis hujan. Oh ya, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. One more, katakan aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Oh, ikaralaya say, bersamamu ku lewati, indahnya seperti pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya seperti pelangi. Pelangi apa saudara? Sehabis hujan. Oh, tersebarkan kepujian Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat dahsyat, Allah yang selalu membelaku. Hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus. Shikaralaya moripa parayasa. Yesus, Kau kata bentengku Allah, Kau menara yang teguh. Oh, haleluya, Jesus, haleluya. Shikaralaya mo, shikaralaya say, shikarala mo. Hanya Dia yang menjadi pembelaku, hanya Engkau Tuhan. Hanya Dia yang menjadi penolongku, hanya Dia yang tak pernah mengecewakan. Hanya Engkau Yesus, Yesusku.
kami Tuhan, umat-Mu Bapa. Kami datang ke gereja bukan untuk suatu kewajiban Tuhan. Kami datang ke gereja bukan untuk bertemu dengan teman. Kami datang ke gereja bukan untuk memanaskan bangku saja. Kami datang ke gereja bukan untuk buang waktu kami Tuhan. Tapi kami datang beribadah kepadamu. Karena kami rindu padamu. Karena kami ingin berjumpa. Berikan kami hati yang tulus. Hati yang murni kepadamu ya Bapa. Sekarang ya mau. Saudara jangan takut. Yang kau tabur itu yang kau tuai. Orang dunia saja tahu saudara. Jangan takut, jangan kecewa saudara. Saya merasakan banyak hati yang kecewa. Tapi percayalah. Engkau diperhatikan Tuhan. Percayalah. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Dalam yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan hati ku berikan padamu. Tuhan mulia, Kau ku sembah. Katakan, Yesus Kau ku sembah. Yesus Kau ku sembah. Yesus Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan
melayani kami, jemaat-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami roh yang mengasihi satu dengan yang lain. Beri kami roh damai sejahtera. Karena hanya dalam nama-Mu Yesus, hanya di dalam Yesus, ada sesuatu luar biasa akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Umat percaya mengatakan amin. Amin. Yuk, tos satu dengan yang lain yuk. Tos. Haleluya. Sukacita ya saudara ya.
memuji Tuhan. Menari buat Tuhan, memuji buat Tuhan, keringetan buat Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Tuhan baik, saudara. Yes. Siapa yang mengatakan Tuhan Yesus baik? Siapa? Biar Tuhan lihat, Tuhan. Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Luar biasa Tuhan. Ya, dia sangat baik, saudara. Ada duit nggak ketahuan loh. Bener. Yang penting sukacita, amin. Yang penting sehat, amin. Biarpun banyak uang, tapi kesehatan parah. Wah, saudara. Saya mah mending sehat lah. Ya, bisa ngapa-ngapain. Makan bakso aja enak loh. Wah, hebat gak tuh? Ya, makan ketoprak aja enak. Makan apa? Warteg aja enak ya kan? Hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu apa? Pernah layu di hidupku. Semusim berlalu. Semusim sudah berlalu, saudara. Kau selalu. Bentar lagi tahun 2025. Kita nggak tahu akan hari itu. Tapi percayalah kata-kata ini. Tak pernah layu di hidup. Apa rencanamu? Libatkan Tuhan. Dari samudra. Benar. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Haleluya. Dahsyat, dahsyat Tuhan kita. Oh, haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Saudara, jangan kecewa, saudara. Percayalah, Tuhan selalu menyertai-mu. Percayalah kau bertumbuh dan berbuah. Percayalah kau diberkati. Percayalah. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Sumber
Boleh bangkit berdiri saudara. Lebih luas dari samudra. Imani itu. Kebaikan-Mu Dia selalu baik padamu saudara. di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Saya serahkan kepada pembicara. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, haleluya. Kami bersyukur Bapa, karena kami memiliki Allah yang kasih-Nya tidak terbatas bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami, bahkan ketika kami tidak dalam keadaan yang baik. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tak terbatas, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Dan saat ini Bapa di surga, nyatakan kemuliaan-Mu atas kami, dan sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Urapi setiap hamba kami Tuhan, hamba-Mu dan seluruh yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun atas setiap kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, haleluya. Kalau kita sudah ada di penghujung ya dari tahun 2024. Kita sudah di minggu yang ketiga ya. Kita percaya kalau sepanjang tahun 2024 Tuhan sudah pelihara kita. Kita percaya kita akan mengakhiri tahun 2024 dan kita akan masuk di tahun 2025 tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang setia. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Karena ini sudah momennya momen Natal, ya kita akan belajar bersama-sama mengapa harus ada Natal ya, mengapa kita terus merayakan Natal, karena Natal adalah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu kita akan bersama-sama baca dalam Matius pasal yang pertama ayat 21. Matius pasal yang pertama ayat 21. Dikatakan di sini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, dunia pada umumnya melihat Natal, momen Natal hanya sebagai sebuah pesta ya. Kalau kita lihat masa-masa Natal, bulan-bulan Natal seperti ini, ya, seluruh mal-mal, seluruh jalanan dan dimanapun ada keramaian di situ, pasti apa? Terdapat hiasan-hiasan yang indah. Ya, bahkan mereka berlomba menyajikan hiasan yang sangat indah. Karena apa? Karena Natal.
Natal itu identik bagi orang-orang yang dunia. Natal itu adalah momen yang luar biasa. Karena apa? Di situ ada pesta, saudara. Ya, di situ ada pernak-pernik yang indah. Di situ ada kerlap-kerlip lampu. Di situ ada baju-baju yang indah. Natal identik dengan sebuah keramaian. Namun Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sebagai orang percaya, ya, kita sebagai orang tebusan Tuhan, kita lebih anak-anak Tuhan, kita pengikut Kristus akan mengatakan hal yang sama? Natal identik dengan keramaian, Natal identik dengan baju-baju yang indah, Natal identik dengan lampu yang warna-warni yang kelap-kelip, Natal identik dengan suatu keramaian. Ayat ini mengatakan, saudara, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa, saudara? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal bukan identik dengan kerlap-kerlip. Lampu-lampu yang berkelap-kelip di sepanjang kota. Natal bukan identik dengan pesta pora. Natal bukan identik dengan segala kemewahan. Tetapi Natal adalah kedatangan seorang putra Allah ke dunia. Bukan untuk sebuah pesta. Biasanya Bapak Ibu kalau seorang anak lahir, apalagi kalau anaknya anak yang lahir itu anak dari konglomerat, ya, anak dari orang-orang tertentu yang punya identitas yang tinggi, anak dari orang kaya yang luar biasa, pasti adanya pesta penyambutan yang luar biasa. Kenapa? Anak ini merupakan sesuatu yang hadir, yang akan membawa sukacita, kemudian dia akan besar dan jadi orang besar yang akan menjadi generasi penerus mereka. Sehingga biasanya kehadiran seorang bayi ke dunia, ya, merupakan suatu hal yang disambut dengan meriah, saudara. Namun Natal di Matius pasal 1:21 ini mengatakan, Yesus lahir ke dunia, dia adalah putra Allah yang datang ke dunia untuk mati, saudara. Bayi itu dilahirkan bukan untuk dibesarkan kemudian jadi penerus, ya, suatu generasi atau menjadi suatu kebanggaan, suatu generasi yang membebaskan dan yang akan meneruskan suatu usaha yang besar. Tetapi bayi itu datang ke dunia untuk sebuah misi, yaitu mati. Ada terbayangkan di pikiran kita kalau seorang bayi yang lahir hanya untuk mati, saudara? Enggak akan. Setiap keluarga mendambakan kelahiran anak bukan untuk mati, saudara, tetapi untuk menjadi seorang penerus, menjadi seorang yang akan kedepannya menjadi sesuatu kebanggaan. Tetapi ayat ini mengatakan, pesan Natal ini mengatakan, Putra Allah datang, dia akan disebut Juru Selamat. Artinya apa? Dia akan mati untuk sebuah misi penyelamatan bagi umat manusia. Jadi yang pertama, berita Natal adalah berita tentang kelahiran seorang putra Allah, sang Juru Selamat. Dan nas ini yang kita sudah baca mengatakan bahwa anak itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, dia dikatakan putra Allah. Mungkin sebagian orang, ya, pernah dengar, ya, dari orang-orang yang tidak
percaya kepada Kristus, katakan mana ada sih Allah punya putra? Betul nggak? Pernah dengar seperti itu ya? Mana ada sih Tuhan punya anak? Pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, Matius pasal 1 ini mengatakan apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia lain? Tidak, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dia disebut putra Allah karena apa? Dia lahir bukan dari benih manusia. Dia disebut putra Allah karena dia lahir dari Roh Kudus. Anak laki-laki itu diberi nama Yesus. Yesus artinya juru selamat. Dan dalam bahasa Ibrani dikatakan Yesus itu berarti Yeshua. Ya, Yeshua itu adalah Allah adalah penyelamat. Nama ini mengandung suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus terhubung dengan janji Tuhan. Janji Allah kepada bangsa Israel, kepada semua orang. Bahwa Mesias itu akan hadir untuk menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Yesus adalah juru selamat. Artinya juru selamat. Yesus terhubung dengan janji bahwa Mesias itu akan hadir yang sudah diberitahukan oleh para nabi-nabi. Yang kedua, nama Yesus berasal dari Allah sendiri. Allah yang perintah Allah, nama itu diberikan oleh Allah, disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Dikatakan apa? Namakan dia Yesus. Yang artinya apa? Allah melibatkan manusia. Ciptaannya itu dalam rencana untuk apa? Sebuah misi besar. Misi besar Allah apa saudara? Yaitu menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus selain anak jasmani ya, yang dilihat oleh masyarakat, anak dari tukang kayu yang bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria, tetapi Yesus adalah anak Allah. Karena apa? Karena Yesus mengemban misi agungnya Tuhan. Itu apa saudara? Menyelamatkan dosa manusia. Yesus mengambil misi Allah dalam dirinya. Dia hadir di tengah-tengah manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengenal Bapa di surga. Mengapa demikian saudara? Karena dosa membuat manusia tidak dapat kembali mengenal akan kasih Allah. Karena dosa telah membutakan mata rohani manusia. Sehingga Yesus datang ke dunia supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan keluar dari apa? Keluar dari kegelapan dunia. Dan melihat terang ajaib Tuhan. Yaitu apa? Keselamatan yang telah Tuhan berikan. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudara? Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus tidak datang hanya untuk dilahirkan saja. Tetapi Yesus datang juga untuk mati. Dan kematiannya itu telah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Inilah pesan Natal yang pertama. Malaikat
Gabriel datang kepada Maria. Perawan Maria itu ketakutan. Tetapi malaikat bilang, jangan takut. Sebab engkau akan melahirkan seorang putra. Dan engkau memberikan nama dia siapa? Yesus. Karena Yesus itulah yang akan menyelamatkan, menebus umatnya dari segala dosa. Dari jauh sebelum dunia dijadikan. Rencana besar Tuhan itu telah diberikan, saudara. Jadi bukan hanya sekedar, suatu kegiatan atau suatu hal yang baru, sekonyong-konyong langsung datang. Tidak, saudara. Tetapi itu sudah direncanakan jauh sebelum dunia dijadikan. Dan Natal yang pertama, malam Natal yang pertama disampaikan, malaikat menyampaikan, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali Natal hanya dirayakan begitu saja. Ya, tidak mengetahui makna yang begitu luar biasa. Apa sih tujuan Natal? Kita biasanya hanya sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan yang katakan, udah bulan Desember, kita merayakan Natal. Kita happy. Kita akan menghias rumah yang tadinya mungkin rumahnya tidak indah, berantakan, dihias sedemikian rupa menjadi rumah yang nyaman, yang bagus, yang indah. Apakah itu salah? Tidak, saudara. Tetapi apakah hanya makna Natal seperti itu? Menghias rumah, baju baru, makan pesta. Kalau seperti itu Bapak Ibu, orang dunia pun bisa melakukannya. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan katakan, Natal bukan hanya sekedar kelahiran Yesus. Natal bukan kita hanya sekedar menyambut Yesus lahir ke dunia. Sama seperti sebuah keluarga menyambut kelahiran putra atau putrinya. Karena sebuah sukacita, berpesta pora. Tapi Natal yang lebih lagi, kita sedang merenungkan bahwa bayi itu lahir ke dunia karena dia mengasihi kita. Bayi itu lahir ke dunia untuk mati buat kita. Karena dia mengasihi kita. Dia tidak ingin setiap manusia berdosa masuk ke dalam kebinasaan. Sebab itu Yesus datang, lahir, tetapi dia juga mati menyelamatkan dosa kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita Natal adalah berita yang luar biasa karena apa? Yang pertama karena Putra Allah datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, Putra Allah datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, berita Natal bukan sebuah hura-hura, tetapi berita Natal adalah sebuah pulihnya sebuah hubungan antara Allah dengan manusia. Kenapa dikatakan berita Natal adalah berita pulihnya hubungan yang sudah hancur? Karena apa? Dosa telah memisahkan kita dari Allah. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dikatakan apa? Dan semuanya ini dari Allah yang dengan pelantaran Kristus, apa saudara? Telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saya ulangi yang bagian ayat. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah apa? Mendamaikan kita dengan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Lewat ayat ini kita tahu bahwa Yesus lahir ke dunia, dia adalah merupakan sebuah jembatan penghubung kembali antara Allah dengan kita manusia. Jembatan yang telah putus karena dosa, jembatan yang telah retak, telah hancur karena perbuatan manusia, dipulihkan kembali dengan apa? Dosa nggak bisa dipulihkan dengan uang, saudara. Ya, dosa nggak bisa dipulihkan dengan pangkat kita. Dosa nggak bisa dipulihkan dengan kekayaan dan harta kita di dunia ini. Tapi dosa hanya dipulihkan dengan apa? Dengan darah. Sebab itu Yesus memulihkan hubungan yang telah putus antara Allah dengan manusia dengan darahnya, dengan hidupnya, dengan kematiannya di atas kayu salib. Sebab itu, berita Natal adalah berita luar biasa, bukan sebuah pesta, tetapi sebuah anugerah yang besar dari Bapa. Yaitu apa? Datangnya Putra Allah untuk memulihkan hubungan. Hubungan yang telah hancur. Hubungan yang telah putus. Manusia yang harusnya binasa karena harus menanggung dosanya. Tetapi dipulihkan kembali. Diangkat kembali. Dipulihkan hubungannya dengan Bapa di surga. Supaya apa? Tidak satu pun manusia yang harus binasa. Ia datang, Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Kalau kita membaca sebuah perumpamaan di Alkitab, dikatakan apa? Ketika domba itu satu hilang dari kumpulan domba yang lain, Yesus meninggalkan yang berapa? Yang 99 untuk cari apa? Hanya cari yang satu, saudara. Artinya apa? Allah, kasih Allah tidak membiarkan kehidupan kita yang terhilang itu hilang, lenyap begitu saja. Mungkin kita kehidupan kita mungkin kita penuh dengan segala dosa, segala hal yang membuat menyakitkan hati Tuhan. Kita belum bertobat, kita belum mengakuinya. Mungkin kita mungkin kita pandai untuk menyembunyikan masa lalu kita. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang bisa tersembunyi. Allah tahu, saudara. Sebab itu Allah yang mengasihi kita, dia rela datang untuk apa? Menjadi jembatan untuk menghubungkan kembali kehidupan kita yang harusnya binasa, diangkat kembali, dimuliakan kembali untuk berhubungan kembali dengan Allah. Karena apa, saudara? Karena Yesus punya misi yang besar. Yesus berkata dalam Lukas pasal 5 ayat 32, dikatakan apa? Aku datang bukan memanggil orang yang benar. Tetapi aku datang karena memanggil orang berdosa supaya bertobat. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus datang punya misi bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk dirinya. Kebanyakan orang datang punya momen sesuatu untuk apa? Supaya dirinya terkenal, benar enggak, saudara? Tetapi Yesus datang ke dunia bukan punya misi untuk dirinya, tetapi dia punya misi untuk setiap orang yang percaya boleh beroleh kehidupan, pemulihan kehidupan yang kekal bersama Bapa. Sebab itu dikatakan apa? Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Kalau Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan apa? Yohanes pasal 10 dikatakan apa? Pencuri datang
atau iblis datang dalam kehidupan kita untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang dalam kehidupan kita untuk apa? Memberi hidup dan memberi kelimpahan. Yesus datang memanggil orang yang berdosa supaya orang berdosa bertobat. Itulah karya penyelamatan, saudara. Yesus menyelamatkan orang berdosa lewat dirinya karena dia tidak berdosa. Kenapa? Tidak mungkin orang yang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa. Jika orang berdosa diselamatkan oleh orang yang berdosa, artinya seperti apa? Orang buta nuntun orang buta. Bisa selamat, saudara? Gak bisa. Yang ada orang buta nuntun orang buta masuk lubang yang sama. Dua-duanya jatuh. Sebab itu dikatakan Yesus datang ke dunia dan berkorban menyelamatkan manusia lewat dirinya. Karena apa? Karena dia tidak berdosa. Yesus bukan dilahirkan dari benih manusia. Walaupun secara nyata yang dilihat, ya, Yesus tinggal bersama ayah dan ibu secara manusia. Tetapi dia bukan lahir dari benih manusia, tetapi dari benih ilahi atau benih Roh Kudus. Jadi berita Natal yang sesungguhnya Bapak Ibu, yaitu berita keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Jadi selama ini kalau kita hanya beranggapan, wah Natal, Yesus lahir ke dunia, ya, untuk hidup saya supaya hidup saya happy. Yesus lahir dunia supaya bisa dirayain, ada kelap-kelip, lampu yang indah, ada pesta yang mewah, ada baju-baju yang berkemerlapan yang indah. No. Tetapi hari ini dikatakan Yesus datang karena dia mau mati untuk kita. Yesus datang karena dia juru selamat. Yesus datang karena dia mengemban misi Bapa. Jadi berita Natal sesungguhnya yaitu apa? Berita keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Bukan berita tentang pohon Natal yang indah semenjulang seperti ini. Bukan berita hadiah Natal yang banyak. Ya. Bukan berita tentang baju-baju baru. Bukan berita tentang kue nastar. Bukan berita tentang sebuah pesta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan makna Natal yang sesungguhnya. Dan mengingatkan apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya lahir sebagai bayi, tetapi dia mati untuk menebus dosa kita. Sebab itu tidak salahnya setiap momen Natal kita berkata pada diri sendiri, masihkah aku selamat? Mungkin Bapak Ibu kaget ya. Wah ini kan berita Natal, berita kelahiran. Kenapa berbicara tentang keselamatan? Kenapa berbicara tentang kematian? Itu kan Paskah. No. Yang lahir adalah seorang juru selamat, saudara. Artinya apa? Dia lahir karena misi penyelamatan. Artinya apa? Dia lahir karena untuk mati menyelamatkan manusia. Sebab itu Natal identik dengan keselamatan. Natal identik dengan harga yang dibayar Kristus untuk dosa kita. Natal identik dengan apa? Pulihnya hubungan kita dengan Allah. Natal identik di mana Tuhan menganugerahkan kita hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang lepas dari dosa. Kita diselamatkan supaya kita punya pengharapan. Untuk apa? Hidup bersama-sama dengan Allah selamanya di dalam kemuliaan sorga. Sebab itu setiap
perenungan Natal, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, masihkah aku selamat? Mengapa kita harus mempertanyakan demikian? Sebab ingat Bapak Ibu, sebab keselamatan kita bisa hilang. Yesus lahir datang memberikan saudara keselamatan. Tapi ingat, keselamatan kita bisa hilang apabila kita terus jatuh berkubang dengan dosa lagi dan tidak bertobat. Mungkin Bapak Ibu bilang, aku masih muda. Aku masih punya kesempatan untuk bertobat nanti. Di akhir kalau aku mau mati. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan mati. Betul enggak saudara? Ada yang tahu, wah aku masih muda, ntar aku matinya tahun, itu umur 70, umur 80. Gitu saudara, nggak bisa. Ada orang yang baru berpesta, tiba-tiba besoknya meninggal. Di rusun tempat saya tinggal Bapak Ibu, ada seorang ibu, sekarang jenazahnya masih ada di bawah, di ruang serbaguna. Kemarin ibu itu merayakan Natal bersama keluarganya di sebuah gereja. Pulang malam-malam, tiba-tiba drop meninggal saudara. Baru pulang Natal, meninggal. Artinya apa saudara? Umur kita tidak ada yang tahu. Kapan kita dipanggil Tuhan? Tidak tahu. Sebab itu perenungan Natal pagi hari ini mengajak kita untuk koreksi diri sendiri. Introspeksi diri. Masihkah aku tetap memiliki anugerah keselamatan itu? Atau kalau aku sudah kehilangan? Kenapa? Keselamatan itu bisa hilang saudara. Apabila kita terus ada di dalam dosa, berkubang, jatuh dalam dosa, dan jatuh lagi dalam dosa lagi. Dan kita belum bertobat. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan apa? Kita baca Filipi pasal 2, 12 katakan apa? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa saudara? Baca bersama-sama saya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Firman Tuhan katakan apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita harus jaga saudara. Anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, kita harus jaga. Jangan bilang, pokoknya kan Natal depan nanti diampuni lagi. No. Ada orang yang berpikiran setiap Natal ya kita diampuni. Setiap Natal nanti berbuat dosa lagi, setiap Natal diampuni lagi. Bukan seperti itu saudara. Ya, firman ini mengatakan apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita harus ingat, kita harus jaga. Iya kalau kita sempat bertobat ketika dalam dosa saudara ya. Ketika Tuhan Yesus, ketika malaikat maut ingin menjemput kita, kalau kita sudah dalam dosa kemudian kita sudah punya kesempatan bertobat itu masih bagus. Tapi kapan kita tahu kita dipanggil Tuhan saudara? Ya. Jangan sampai ketika waktunya tiba kita tidak punya kesempatan untuk bertobat saudara. Sehingga kita kehilangan anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus. Ketika dia lahir dan dia mati untuk kita. Momen Natal adalah saat yang tepat untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Amin. Momen Natal seperti ini bukan hanya untuk berpesta, saudara. Tapi momen Natal seperti ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Merenungkan betapa besar kasih Tuhan
atas hidup kita. Merenungkan betapa Dia tidak menginginkan kita jatuh dalam dosa dan binasa. Momen Natal adalah momen untuk kita merenungkan betapa baiknya Tuhan. Kita merenungkan kembali akan kasih-Nya. Merenungkan kembali akan kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya yang senantiasa ada buat kita. Tuhan gak pernah mengingat segala dosa-dosa kita yang di belakang, saudara. Ketika Dia mati di kayu salib untuk kita, Dia gak ingat, wah si A itu, wah ini orang bejat. Dosanya udah gak ketulungan. Semua dosa sudah pernah dilakukan. Udahlah, ini disingkirkan saja. Tidak, saudara. Allah yang mengasihi saudara dan saya tidak mengingat segala pelanggaran dosa kita. Yang Dia ingat apa? Aku mengasihimu, engkau berharga di mataku. Sehingga apa? Dia rela mengosongkan hidupnya, mengosongkan dirinya. Dia lahir sebagai bayi supaya apa? Manusia mengenal pribadi Allah lewat kehidupan Kristus yang tidak berdosa. Dan manusia boleh mengenal kembali, dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah lewat kematiannya. Supaya tidak satu orang pun yang binasa. Sebab itu mari kita di momen Natal ini, kita mau ingat kembali kasih-Nya. Kita mau ingat kembali kebaikannya. Kita mau menerima kembali kehidupan yang baik, yang kekal itu. Sebelum terlambat, kita harus datang kembali kepada Tuhan. Kalau kita mengingat kehidupan kita, banyak hal-hal yang salah yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan kita belum bertobat. Inilah momennya, saudara. Natal untuk kita kembali kepada Tuhan, bertobat dan diperbaharui di dalam kemuliaannya. Makna Natal yang sesungguhnya hanya ada dua. Yang pertama, Putra Allah lahir menjadi juru selamat untuk kita. Yang kedua, yaitu Yesus lahir ke dunia menjadi jembatan. Jembatan apa? Pendamai antara Allah dengan kita. Hubungan kita secara rohani yang putus dengan Allah dipulihkan kembali. Hubungan yang rusak, hubungan yang retak, hubungan yang rusak, hubungan yang putus dipulihkan kembali. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan dan punya anugerah keselamatan itu. Dan tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kita merenungkan makna Natal pagi hari ini. Bukan sebuah kebiasaan rutinitas. Kita happy dengan pesta pora, kita happy dengan baju baru, kita happy dengan kumpul keluarga, kita happy dengan pernak-pernik perhiasan, kita happy dengan lampu-lampu Natal yang indah. Tapi makna Natal yang sesungguhnya yaitu kita merenungkan bahwa kasih Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mengingat kasih Tuhan, kita mengingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Amen. Katakan Dia anugerahnya. Dan anugerahnya. Dia selamatkan kita. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah.
saudara akan menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan Natal pagi hari ini. Natal bukan sebuah keramaian. Natal bukan sebuah tradisi. Natal bukan sebuah pesta pora. Natal bukan sebuah kebiasaan kita berhari yang luar biasa. Kita kumpul keluarga, kita makan-makan pakai baju baru. Tapi Natal adalah harga yang besar yang dibayar Yesus untuk keselamatan saudara. Dia bayi yang lahir, tapi bayi juga yang mati untuk saudara dan saya. Karena dia mengasihi kita. Natal adalah perenungan. Adakah aku masih selamat? Adakah aku masih punya anugerah keselamatan itu? Atau aku telah terlempar karena dosa yang belum diakui. Karena dosa yang belum aku bertobat. Saat ini kesempatan di momen Natal ada sebuah kesempatan di mana kita boleh datang kembali mendekat kepada Allah. Bertobat dari kehidupan yang lama. Biarlah kehidupan kita kembali disatukan. Jembatan yang putus itu kembali dipulihkan. Dan hubungan yang indah, yang intim dengan Allah dikembalikan. Dan kita boleh mengatakan, oh Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Aku mengingat kasih-Mu, aku mengingat kebaikan-Mu, selalu baik untuk hidupku. Engkau tidak pernah membiarkan aku berjalan sendiri. Haleluya. Bersama-sama dengan saya, perbarui komitmen hidup kita. Katakan Tuhan, di momen Natal ini, aku mau lebih baik lagi. Supaya hidupku memuliakan nama-Mu. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan. Kita mengingat kebaikan Tuhan yang telah menebus dosa kita. Anugerahnya yang besar. Yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Dia menyelamatkan hidup kita. Dia lahir, Dia mati. Karena Dia mengasihi kita. Kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bersama-sama katakan, ku tak akan lupa kasih-Nya. Bapa, Engkau melihat kehidupan kami umat-Mu. Pagi hari ini kami menyadari bahwa momen Natal, di bulan Natal yang kami rayakan, di minggu-minggu Natal ini Tuhan, bukan sebuah hal
yang pesta pora, yang happy kumpul keluarga. Sekalipun itu kami lakukan Tuhan, tetapi hendaklah kami boleh tertuju kepada kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bukannya hanya sekedar kami berpesta, tapi kami mensyukuri nikmat Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar kami memakai baju baru, kami boleh mengenang bahwa kebaikan Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Tetapi kami boleh merenungkan kasih anugerah terbesar itu telah menebus dosa kami. Sehingga kami dilayakkan kembali untuk bersatu dengan Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran di momen Natal ini. Biar kami boleh kembali merenungkan bahwa kehidupan kami, keselamatan kami karena anugerah. Biar kami terus mengingat dan menjaga keselamatan kami dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kau memberkati seluruh kami, jemaat-Mu dan setiap orang yang sedang mendengar tayangan ini Tuhan. Boleh mengingat kembali kehidupannya dan terus datang kepada Kristus. Demi nama Yesus, haleluya. Semua kita yang percaya katakan, amin. Berkati saudara. Tanpa terasa saudara, minggu depan tanggal 22 jam 9 pagi kita Natalan. Ada Natalan di sini. Ajak sanak saudara-saudara, terus adik kakak, teman, anak ya, karena nanti ada nomor spesial saudara dari sekolah minggu, kaum wanita, pemuda, ada drama gitu kan, dan candlelight. Dan terlebih ada firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Roni ya. Nanti ya, Pak Roni udah kenal Pak Roni? Oh ya. Ya ini nanti ya. Lanjut nanti jam 11 ada Natal sekolah minggu saudara. Ya, Natal sekolah minggu. Nih makanya saudara lihat gak di depan ini ada pinata, isinya makanan. Biasa rebutan ya, nanti seru ya anak-anak ya. Yang mau hadir boleh saudara ya, support kedatangan anak-anak sekolah minggu kita. Biarlah kasih sukacita dan damai sejahtera kita ya selalu ada. Untuk kita akan kolekte ya persembahan ya, lupa ya udah mau cepet-cepet tutup aja, bawa pikirannya itu sekolah minggu ya saudara. Oke, ada kolekte, tolong yang bertugas satu kali. Oke. Sudah, mari kita siapkan uang-uang kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Dari pelayanan-Mu Tuhan, buat pelayanan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami tahu Tuhan, kami memberi dengan tulus hati Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus, amin. Ya, nyanyi aja ya kali ya. Ajaib, ajaib sungguh ajaib. Jangan tinggi-tinggi. Ajaib, ketinggian. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap
Tuhan, hari ini Tuhan kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah bersuka cita, memuji namamu, mendengarkan firman-Mu, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi sebelum kami pulang Tuhan, ada ibadah nanti Tuhan jam 11, ibadah Natal anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus Kau juga menyertai Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Hari ini kami bisa beribadah. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa hadir beribadah bersamamu dan teman-teman kami Tuhan. Dan minggu depan Tuhan kami akan hadir Tuhan. Kembali di ibadah Natal umum Tuhan jam 9 tanggal 22. Kasih-Mu berlimpah Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nanti Ibu Pendeta Linda akan menutup ibadah. Kita angkat tangan kita saudara. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Selalu di dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin, yang melindungi, yang memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua umat yang percaya katakan Amin. Silakan pulang saudara. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita hadir kembali. Dan nanti ada jam 11 ada Natalan sekolah minggu. Ya.